Halo semuanya, baik di video kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan penelitian. Di sini ada pengertian latar belakang. Latar belakang masalah adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga menjadi kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Latar belakang masalah atau latar belakang penelitian adalah sebab pertama yang dibuat oleh peneliti dalam membuat proposal atau hasil penelitian. Menurut Juliansya, menulis latar belakang harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu mengemukakan alasan penting masalah pokok penelitian. Yang kedua mengemukakan alasan penting masalah pokok penelitian. Yang ketiga mengemukakan faktor-faktor yang memengaruhi masalah pokok. Yang keempat mengemukakan faktor-faktor yang memengaruhi masalah pokok. Yang keempat memilih salah satu atau lebih faktor yang dianggap penting untuk dijadikan variabel. Di sini ada ciri-ciri perumusan masalah yang baik. Yang pertama itu ada bentuk kalimat pernyataan. Rumusan masalah yang baik harus berbentuk pernyataan. Jika bentuk pertanyaan, maka antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian akan sulit dibedakan. Yang kedua ada singkat, padat, dan jelas. Maksudnya dari singkat, padat, dan jelas adalah merumuskan masalah harus berdasarkan pada permasalahan, subjek, objek, serta variabel penelitian. Dan yang ketiga ada relevansi dan dapat dikelola. Rumusan masalah harus mewakili masalah apa yang hendak dikaji dalam pelaksanaan penelitian. Di sini ada langkah-langkah perumusan masalah. Yang pertama, latar belakang masalah berupa analisis situasi yang harus menjelaskan mengapa penting perlu dilakukan. Yang kedua, latar belakang masalah berupa analisis situasi yang harus menjelaskan mengapa penelitian perlu dilakukan. Yang keempat, latar belakang masalah berupa analisis sesuatu yang harus menjelaskan mengapa penting perlu dilakukan. Yang terakhir, latar belakang masalah berupa analisis situasi yang menjelaskan mengapa penelitian perlu. Di sini ada tujuan penelitian, di mana pengertiannya pertama, secara umum, tujuan penelitian merupakan proses sebagai bagian dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi, tesis, atau disertasi. Dikatakan sebagai proses karena tujuan penelitian tersebut harus dijawab melalui analisis data dengan menggunakan metode tertentu. Dalam membuat atau merumuskan tujuan penelitian, maka perlu diperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah relevansi tujuan dengan permasalahan penelitian. Jangan membuat tujuan penelitian yang menyimpang dari permasalahan penelitian. Yang kedua, relevansi dengan tujuan yang kepentingan rumusan atau kepentingan pembangunan. Yang keempat, relevansi dengan kepentingan. Secara umum, tujuan penelitian kesehatan itu antara lain, yang pertama itu adalah menemukan atau menguji fakta baru maupun fakta lama sehubung dengan bidang kesehatan atau gizi. Yang kedua, mengadakan analisis terhadap hubungan atau intervensi antara fakta-fakta yang ditemukan. Yang keempat, menjelaskan tentang fakta-fakta ditemukan, serta hubungan dengan teori-teori yang ada. Yang selanjutnya, mengembangkan alat, teori, atau konsep baru dalam bidang kesehatan yang memberi kemungkinan bagi peningkatan kesehatan. Di sini ada jenis tujuan penelitian. Yang pertama itu ada tujuan umum. Tujuan umum merupakan gambaran besar atau arah utama dari penelitian secara keseluruhan. Tujuan ini menunjukkan sasaran akhir yang ingin dicapai oleh peneliti setelah peneliti selesai dilakukan. Yang di sini ada tujuan khusus. Perbedaan dengan tujuan umum yang bersifat luas, tujuan khusus merupakan penjabaran yang lebih rinci dan konkret dari tujuan umum. Tujuan khusus disusun agar penelitian memiliki arah yang lebih jelas dalam mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan menarik kesimpulan. Di sini ada ciri-ciri tujuan penelitian yang baik. Yang pertama, jelas dan spesifik. Ciri pertama dari tujuan penelitian yang baik adalah jelas dan spesifik. Artinya tujuan penelitian harus disusun dalam kalimat yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda. Selanjutnya ada dapat dicapai atau realistis. Tujuan penelitian juga harus dapat dicari realistis sesuai dengan kemampuan penelitian atau yang tersedia, serta sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga,
terukur. Ciri penting lainnya adalah tujuan penelitian biasanya terukur. Artinya keberhasilan penelitian dapat dinilai berdasarkan sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Dan yang terakhir mengarah pada pemecahan permasalahan. Ciri terakhir dari tujuan penelitian yang baik adalah mengarah pada pemecahan masalah. Sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Secara spesifik, manfaat penelitian di bidang apapun, seyogianya mencakup dalam dua aspek. Yang pertama itu, manfaat praktis dan aplikatif. Manfaat praktis dan aplikatif adalah manfaat penelitian bagi program di bidang kesehatan atau sendirinya bermanfaat bagi peneliti, bagi pembangunan kesehatan atau bagi pembangunan program kesehatan. Dan yang kedua, manfaat teoritis dan atau akademis. Manfaat teoritis atau akademis adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu di bidang kesehatan dan gizi. Dengan sendirinya manfaat penelitian tersebut harus dapat menambah kawasan ilmu kesehatan. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian literatur review merupakan literatur yang telah dipublikasikan oleh akademis atau penelitian lain sebelum terkait topik yang akan diteliti. Tinjauan pustaka bertujuan antara lain untuk membangun hipotesis, untuk mendukung hipotesis yang dirumuskan, dan untuk mendukung expect result penelitian tersebut. Ada langkah-langkah pembuatan tinjauan pustaka. Langkah-langkah pembuatan tinjauan pustaka itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan topik atau masalah. Peneliti bisa memulai dengan membuat pernyataan masalah apa yang akan dicari, jawaban penjelasan literatur yang akan membantu isi dari topik. Yang kedua, melakukan telaah kepustakaan ataupun penelitian yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh sang peneliti. Yang ketiga, melakukan telaah kepustakaan atau penelitian yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh sang peneliti. Yang keempat, setelah merumuskan dan melakukan telaah, peneliti bisa mengembangkan konsep, kerangka teoristik, dan hipotesis dalam penelitian. Dan yang terakhir itu menyusun mapping yang menjelaskan perbedaan antara yang diteliti. Sini ada kriteria pemilihan bahan pustaka. Kriteria pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji didasarkan pada dua kriteria. Yang pertama itu prinsip kemutakhiran. Prinsip kemutakhiran artinya diupayakan menggunakan pustaka yang mutakhir atau tidak kadaluarsa karena ilmu berkembang secara cepat. Yang kedua, prinsip relevansi. Prinsip relevansi mempunyai makna bahwa pustaka sumber yang dipilih adalah yang benar-benar relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sini ada manfaat tinjauan pustaka. Yang pertama, memahami dasar pengetahuan. Yang kedua, identifikasi celah penelitian. Yang ketiga, mengembangkan kerangka teoritis. Yang keempat, mendukung metode penelitian. Yang kelima, mendukung metode penelitian. Yang keenam, validasi temuan. Dan yang ketujuh, membangun dasar penelitian yang kuat. Di sini ada cara mencegah plagiarisme, di mana plagiarisme adalah tindakan mengambil karya, ide atau bahasa orang lain dan menyajikannya sebagai milik sendiri tanpa mengakui sumber aslinya. Ini dianggap sebagai pelanggaran etika yang sering di bidang akademik dan profesional karena merusak integrasi ilmiah dan kreatif. Sini ada jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, self plagiarisme. Self plagiarisme terjadi ketika seseorang penulis menggunakan materi yang telah dipublikasikan sebelum. Jadi ada plagiarisme. Prasa plagiarisme merupakan seseorang yang menggunakan prasa dari hasil orang dan tidak mencantumkan tanda kutip atau sinonim. Yang terakhir, accidental plagiarisme. Jenis plagiarisme ini terjadi ketika seseorang penulis secara tidak sengaja lupa untuk mencantumkan sumber referensi atau salah mencantumkan sumber. Sini ada prasa. Prasa menurut kamus Oxford, prasa merupakan apa yang telah ditulis dalam orang lain menggunakan berbeda agar membuatnya lebih mengerti atau dengan kata lain, dilakukan dengan prasa yang menggunakan kata-kata mengungkapkan ide yang sama. Di sini
Ada dua jenis prasa. Yang pertama prafase kebebasan. Prafase bebas merupakan jenis prafase yang memperoleh penulisan menggunakan bahasa yang kata-kata sendiri. Penulisan diberikan kebebasan untuk mengungkapkan kata-kata yang menjadi ciri khas dari penulisan. Yang kedua, prafase terikat. Berbeda dengan prafase bebas, jenis prafase terikat mewajibkan penulis untuk tetap menggunakan kata-kata asli dalam karya ilmiah rujukan, kemudian baru tambahkan dengan kata-kata penulis. Baik, kesimpulan dari materi pertama, yaitu penelitian merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menjawab masalah dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta program kesehatan, khususnya di bidang gizi. Dalam penyusunan penelitian latar belakang menjadi bagian penting karena menjelaskan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang didukung data empiris, faktor penyebab, serta pemilihan variabel yang relevan. Di sini kita akan masuk ke soal latihan. Soal latihan yang pertama, mahasiswa menuliskan data prevalensi stunting kesenjangan antara harapan dan kenyataan secara faktor penyebab dalam proses penelitian bagi proposal. Yang disusun tersebut adalah A. Tujuan penelitian, B. Latar belakang masalah, C. Manfaat penelitian, D. Hipotesis, E. Metode penelitian. Jawabannya adalah B. Pembahasan, latar belakang menjelaskan fakta, kesenjangan masalah, dan alasan penelitian yang perlu dilakukan. Dan soal yang terakhir itu mahasiswa menulis ulang isi jurnal dengan kalimat sendiri tanpa mengubah makna dan mencantumkan sumber. Teknik ini disebut A. Plagiarisme, B. Kutipan langsung, C. Prafase bebas, D. Self-plagiarisme, E. Ringkasan. Jawabannya adalah C. Pembahasan prafase bebas menggunakan bahasa sendiri dengan makna tetap sama dan bertujuan menghindari plagiarisme. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu mengidentifikasi kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Pengertian kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan visual hubungan antara berbagai variabel yang menjelaskan sebuah fenomena. Sumber perbuatan kerangka teori adalah perparan satu atau lebih teori yang terpapar pada tinjauan pustaka. Dalam penelitian, kedudukan teori dapat pertama itu menjadi sebuah gagasan dalam masalah penelitian, yang kedua menjadi dasar atau landasan untuk membuat kerangka pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada komponen penyusunan kerangka berpikir. Komponen utama dari kerangka berpikir menurut Polanyi adalah sebagai berikut. Yang pertama, independent variables, yaitu variabel bebas. Yang kedua, dependent variable, yaitu variabel terikat. Yang ketiga, levels, yaitu indikator dari variabel bebas yang selanjutnya akan diobservasi. Yang keempat, measure, yaitu indikator dari variabel terikat yang selanjutnya akan diobservasi. Manfaat kerangka berpikir. Manfaat dari kerangka berpikir adalah membantu peneliti dalam mendapatkan sebuah konsep yang matang untuk kemudian dapat digunakan menjelaskan permasalahan dalam penelitian. Di sini ada macam-macam teori. Mark membedakan ada 3 macam teori. Yang pertama itu adalah teori deduktif, adalah serangkaian yang menerangkan awalan dari perkiraan. Yang kedua, teori induktif merupakan teknik dalam penjelasan diawali dari sebuah data ke arah teori. Dan yang ketiga, teori yang fungsional adalah sebuah teori yang tampak dalam berinteraksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis. Di sini ada 5 jenis pembagian teori berdasarkan tingkatan dan proses abstrak. Teori terbagi jadi 5 jenis. Yang pertama itu metateori merupakan jenis teori dengan tingkat abstraksi yang paling tinggi, berfungsi dalam pembentukan rancangan teori dan pengembangan teori. Yang kedua, ala paradigma sering dipersamakan dengan tingkat abstraksi dengan teori dasar yang menghasilkan perspektif secara global. Dan yang ketiga, ada teori dasar yang memfokuskan pada fenomena atau masalah yang sudah pasti. Selanjutnya ada teori antara yang disebut dengan middle range theory, adalah yang mengabstrakkan masalah pada satu individu. Yang terakhir ada teori aplikatif atau practice teori bertujuan untuk menjelaskan penerapan teori dalam dunia nyata.
Sini ada prosedur penyusunan kerangka teori. Yang pertama itu pencarian literatur atau melakukan kajian pustaka. Yang kedua, sistematik serta modifikasi terhadap teori atau teori satu dengan teori lainnya. Yang ketiga, mengungkapkan beberapa teori yang digunakan berdasarkan variabel yang diteliti. Selanjutnya, di sini ada kerangka konsep. Kerangka konsep disusun berdasarkan teori yang diketemukan saat melakukan telah jurnal dan merupakan turunan dari kerangka teori. Visualisasi terhadap hubungan beberapa variabel yang dirumuskan oleh peneliti sendiri berdasarkan beberapa teori yang telah ditelaah. Di sini ada syarat kerangka konseptual. Dikatakan dengan baik diantaranya, yang pertama itu penelitian yang memiliki variabel dan yang jelas. Yang kedua, penelitian harus menjelaskan adanya hubungan antara variabel yang akan diteliti dengan yang didasari oleh teori yang jelas dan mudah dipahami. Sini ada dasar teori penyusunan kerangka konsep, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kerangka konsep. Di sini mengumpulkan sumber dalam menyeleksi penelitian yang telah dipublikasikan, konsep atau teori melalui theoretical mapping. Mengumpulkan semua sumber dengan menyeleksi penelitian yang telah dipublikasi, konsep atau teori melalui theoretical mapping. Di sini ada definisi, selanjutnya kita membahas variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan unsur, sifat atau karakteristik tertentu yang menjadi fondasi dalam suatu studi ilmiah. Unsur ini dapat mengalami perubahan atau menunjukkan perbedaan antara objek dalam satu kelompok yang sama sehingga memungkinkan untuk dianalisis atau disimpulkan. Jenis variabel penelitian ada beberapa. Yang pertama, variabel dependen. Variabel dependen juga dikenal sebagai variabel derivat, endogen atau konsekuen, adalah variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian. Yang kedua, variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif. Dan variabel yang ketiga adalah variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya variabel laten. Variabel laten adalah variabel tersembunyi yang diukur melalui proksi atau indikator. Yang selanjutnya ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang melengkapi hubungan kausal untuk mendapatkan model empiris yang lebih baik. Sini ada definisi hipotesis. Menurut Singarimbu atau Iskandar, hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan karena ia merupakan instrumen kerja dalam teori. Kegunaan hipotesis dalam penelitian yang pertama, mengarahkan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Yang kedua, memberikan batasan penelitian. Yang ketiga, lebih fokus dan memberikan arahan dalam pengumpulan. Yang keempat, sebagai panduan dalam pengujian hipotesis melalui uji statistik yang sesuai. Sini ada perumusan hipotesis penelitian. Yang pertama adalah hipotesis null atau HO. Hipotesis penelitian yang menunjukkan tidak ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen atau tidak ada hubungan antara kelompok. Hipotesis alternatif atau HA, hipotesis yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat atau ada perbedaan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Selanjutnya, bentuk hipotesis penelitian. Yang pertama itu adalah hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif memberikan pernyataan tentang nilai atau suatu variabel secara mandiri tanpa membuat perbandingan atau hubungan. Yang kedua, variabel hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif memberikan pernyataan tentang nilai atau suatu variabel secara mandiri tanpa membuat perbandingan atau hubungan. Dan yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis hubungan atau asosiasi mengandung pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Syarat hipotesis, ada 4 persyaratan hipotesis yang baik. Pertama, hipotesis hendaknya merupakan rumusan tentang hubungan dua atau lebih variabel. Yang kedua, hipotesis yang dirumuskan hendaknya disertai dengan alasan atau dasar-dasar teoretik dan hasil penemuan terdahulu. Yang selanjutnya, hipotesis harus dapat diuji, dan rumusan hipotesis hendaknya singkat dan padat.
Sini menentukan hipotesis. Peneliti perlu membekali diri dalam hal-hal berikut antara lain memiliki banyak informasi tentang masalah yang akan dipecah dengan cara membaca literatur yang ada, hubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat, objek, dan hal-hal yang berhubungan satu sama lain dalam fenomena yang sedang diselidiki. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dan kedalaman sesuai dengan kerangka teori dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah kita jelaskan tadi itu kerangka teori dan hipotesis merupakan dua komponen penting dalam penyusunan penelitian ilmiah yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kerangka teori berfungsi sebagai landasan konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel berdasarkan teori-teori yang bersangkutan. Sini kita akan membahas soal kasus pertama. Seorang mahasiswa gizi ingin meneliti pengaruh edukasi gizi terhadap perubahan status gizi remaja. Ia menyusun bagan yang menunjukkan hubungan teori perilaku, variabel edukasi gizi, dan status gizi sebagai hasil akhir dalam metodologi penelitian. Bagan tersebut termasuk dalam A. Variabel operasional, B. Kerangka konseptual, C. Kerangka teoritis, D. Hipotesis alternatif, dan yang terakhir operasional. Jawabannya adalah D. Kerangka teoritis berfungsi sebagai landasan konseptual yang menjelaskan antara variabel berdasarkan teori yang relevan. Dan yang kedua, peneliti ingin mengetahui terdapat hubungan antara asupan protein dengan status gizi balita. Pernyataan tersebut termasuk jenis hipotesis A, hipotesis nol, D, hipotesis deskriptif, C, hipotesis komparatif, D, hipotesis alternatif, E, hipotesis operasional. Jawabannya adalah D. Hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel independen dan dependen. Asupan protein independen diduga berhubungan dengan status gizi dependen. Dan suara yang terakhir yaitu seorang peneliti gizi meneliti hubungan pengetahuan ibu dengan status gizi balita, di mana pola asuh makan berperan sebagai penghubung antara keduanya. Dalam penelitian tersebut, pola asuh makan dikategorikan sebagai A. Variabel independen, B. Variabel dependen, C. Variabel moderator, D. Variabel intervening, E. Variabel kontrol. Jawabannya adalah D. Variabel intervening berfungsi sebagai variabel perantara yang menjelaskan secara tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi, mohon maaf. Terima kasih.